Oke, jadi perkenalkan, nama saya Gilang Banyubiro Erasunu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari kelompok 4. Itu yang pertama, di sini saya mau menjelaskan tentang customer segment. Di mana bisnis model kanvas ini membahas tentang sebuah usaha yaitu garden to your home. Garden to your home artinya maksudnya adalah kita usahanya mengirimkan sebuah tanaman, tanaman hias ataupun tanaman berbuah lainnya yang bisa eh di apa ya ditanam gitu di rumah, di indoor maupun outdoor, dan penanamannya juga mudah gitu. Nah, jadi customer segment yang pertama dari bisnis kami adalah orang yang sedang mengalami anxiety dan depression. Jadi sebuah tanaman kalau misalnya ditaruh di indoor dan outdoor itu eh, apa ya dapat mengcure anxiety dan depression dari orang-orang yang sekiranya di dunia sekarang itu banyak yang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi kayak merawat tanaman indoor di ruangan itu terbukti mengurangi anxiety dan depression. Itu juga orang yang kurangan lahan untuk berkebun. Jadi karena kita mengirim tanaman hias dan juga sekalian juga tempat medianya, maka dan juga ini bisa ditaruh di indoor juga maupun outdoor, dan tanamannya nggak begitu gede juga, jadi orang yang kurang lahan untuk berkebun bisa nih untuk membeli langganan bisnis kami. Terus juga orang dengan masalah pernapasan, karena kan yang namanya tanaman itu kan pasti menghasilkan sebuah oksigen, dan ya bagus lah buat orang yang mengalami masalah pernapasan. Terus yang kedua saya akan menjelaskan value proposition ya, itu nilai tawar atau unggulan, dimana yang pertama penyedia tanaman yang bisa ditanam dalam ruangan. Jadi kita menyediakan tanaman yang bisa ditanam dalam ruangan indoor gitu, dan juga penyedia tanaman indoors lengkap dengan instruksi pemeliharaan. Jadi kita nggak cuma ngasih mereka tentang mengasih mereka tanaman dan medianya, kita juga kasih mereka instruksi pemeliharaannya. Jadi setiap kita mengirimi tanaman, kita juga bakal ada instruksi buat tentang pemeliharaan, yang kayak misalnya kita mengirim cabai, tanaman cabai, dan itu ada instruksi pemeliharaan bagaimana kalau misalnya berapa hari sekali disiram ya, atau pakai nutrisi apa, itu bakal disediakan. Terus juga tanamannya baru setiap bulan, jadi kita setiap bulan akan mengirimi pelanggan itu tanaman yang baru untuk dipelihara. Terus yang selanjutnya ada tanaman dengan estetika tinggi yang bisa untuk mendekorasi ruangan. Nah, jadi keuntungan lainnya dari berlangganan garden to your home adalah mendapatkan tanaman yang kalau misalnya sudah tumbuh tentunya akan memiliki nilai estetika yang tinggi yang untuk bisa menjadi dekorasi ruangan. Nah, yang selanjutnya tanaman berkualitas yang langsung dikirim ke rumah pelanggan. Jadi pelanggan tidak perlu untuk keluar rumah untuk membeli tanaman, jadi tanamannya langsung dikirim ke rumah pelanggan. Memberikan akses mudah untuk berkebun tanpa khawatir lahan. Ini juga karena tadi tanamannya indoor dan juga nggak gede-gede banget juga, makanya ini memberikan akses mudah untuk berkebun tanpa khawatir tentang lahan. Selanjutnya adalah memelihara tanaman atau berkebun bisa meningkatkan kesehatan mental. Yang sudah saya bilang, jadi memang ilmuwan berkata ketika kita memelihara suatu misalnya tanaman dan segala macam, memang menghasilkan sebuah kesehatan mental, itu tadi untuk mengurangi anxiety dan depression, rasa cemas dan depresi. Terus yang ketiga saya akan menjelaskan tentang channels. Jadi pada bisnis ini kita pertama channel kita adalah direct marketing. Direct marketing berarti kita langsung memasarkan ke face to face, orang ke orang gitu. Terus juga ada e-commerce. E-commerce kita berarti memakai media online shop seperti itu buat memasarkan produk kami. Dan juga ada yang ketiga sosial media advertising. Ini kita buat iklan melalui sosial media untuk meningkatkan engagement dari garden to your home ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yaitu
dedicate personal assistant. Jadi setiap yang pelanggan yang berlangganan akan mendapatkan personal asisten yang berdedikasi. Yang kedua, ada layanan self-service dengan instruksi pemeliharaan tanaman yang lengkap. Jadi tidak perlu khawatir kalau mau merawatnya. Selanjutnya ada komunitas. Selanjutnya ada website dan aplikasi. Dan yang terakhir ada konten sosial media. Lalu ada revenue stream atau alur pendapatan dalam bisnis kami, yaitu melalui yang pertama ada model berlangganan dan yang kedua ada iklan. Selanjutnya ada key resource atau sumber utama dalam bisnis kami. Yang pertama ada brand tanaman itu sendiri, yang kedua ada social media platform, yang ketiga ada karyawan yang berdedikasi tinggi, dan yang keempat ada website dan aplikasi. Oke, selanjutnya yaitu key activities. Aktivitas yang perlu diperhatikan dari bisnis kami, kami memilih yaitu research and development, penentuan tanaman untuk setiap bulannya, dan juga pembuatan instruksi untuk pemeliharaannya. Selain itu juga ada produksi dan distribusi, serta sales dan marketing. Kemudian untuk apa saja cost structure-nya, yaitu harga-harga yang perlu diberikan, ada production, kemudian marketing, operasi yang biasa dilakukan atau general operasional, kemudian infrastruktur, dan juga research and development. Dan yang terakhir yaitu ada key partner. Key partner di BMC kami ini yaitu ada investor, influencer, kemudian IT communities, kemudian ada media massa, akademisi, kemudian distributor yang baik, kemudian ada psikologis dan biologis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.